Halo Sobat Genbi, kembali lagi nih di podcast Genbi Unhas yang kedua. Sebelumnya perkenalkan aku Adinda Malia Putri Husain sebagai host pada episode podcast kali ini. Nah, kemarin di episode pertama kita sudah ngebahas tentang digitalisasi kewirausahaan dan juga banyak membicarakan tentang KRIS. Nah, untuk sekarang kita akan ngebahas tentang gimana sih beasiswa itu bisa mengoptimalkan perjalanan karir seseorang. Pastinya untuk podcast kali ini aku nggak sendiri, aku bersama 3 kakak-kakak keren. Yang pertama kita punya Kak Aisyah, Kak Ima, dan juga Kak Farah. Mungkin kakak bisa say hi dulu ke kamera. Halo, saya Aisyah, alumni Genbi Unhas, angkatan 2021 sampai 2022. Halo, saya Karisma yang saat ini menjabat sebagai Ketua Genbi untuk kepengurusan tahun ini. Halo, saya Farah, angkatannya tadi sama-sama Aisyah. Nah, gimana Kak kabarnya? Baik-baik kah atau gimana? Alhamdulillah baik. Baik banget. Baik. Nah, Kak Aisyah, Kak Farah, dan Ima juga ini merupakan penerima beasiswa Genbi. Kak Aisyah kemarin menjadi awardee beasiswa Genbi tahun berapa nih Kak, kalau boleh tahu? Sebenarnya 2 kali, periode 2021 sampai 2022, terus yang kedua itu 2022 sampai 2023. Berarti lanjutan di? Iya, lanjutan. Ima sendiri? Mungkin kurang lebih sama dengan Kak Aisyah juga. 2 kali ya menerima beasiswa. Kalau Kak Farah juga 2 kali? Enggak, saya cuma 1 kali karena yang harusnya bisa 2 kali itu karena terlambat dapat infonya. Jadi betul-betul dapat setelah akhir perkuliahan. Nah, oke. Mungkin itu live update sekarang. Oke. Nah, sekarang kita masuk untuk efisienkan waktu, kita masuk ke waktu untuk bertanya-tanya. Sebenarnya menurut sudut pandang kalian, apa sih itu beasiswa dan kok bisa beasiswa berperan dalam memfasilitasi seseorang hingga bisa mencapai karirnya gitu loh? Nah, saya dulu. Boleh dari Kais. Kalau saya beasiswa, kan beasiswa pada umumnya ya, beasiswa itu ada 2, ada finansial sama soft skill. Tapi kebetulan karena dapatnya Bank Indonesia, nah alhamdulillahnya di Bank Indonesia itu kita dapat 3. Jadi yang pertama dukungan finansial, yang kedua yang difasilitasi itu soft skill kita, yang ketiga itu kita dibantu kalau mau berkarir di Bank Indonesia kayak magang, kita dikasih kesempatan untuk itu. Jadi menurut saya perspektif menerjemahkan beasiswa itu apa, ya tergantung lagi beasiswanya apa gitu. Dan dapetnya. Oke, kalau Ima sendiri? Oke, jadi kalau untuk saya sendiri sih untuk beasiswa mungkin kurang lebih hampir sama, tapi tergantung dari perspektif setiap mahasiswa lagi. Nah, kalau dari saya sendiri ya pasti tujuan utama mahasiswa menerima beasiswa yang kita ketahui mungkin dari finansial. Sudah terbantu dari segi ekonomi, kemudian kalau misalkan kita dapat beasiswa, kita tergabung dalam komunitas untuk meningkatkan kapasitas diri atau kuantitas diri itu seperti seakan-akan sudah jadi bonus kayak gitu. Karena umumnya kalau kita tanya menerima beasiswa untuk apa? Untuk bantu pendidikan kayak gitu, hal-hal lainnya, dan secara tidak langsung juga sebenarnya mengembangkan kapasitas yang kita miliki karena kita benar-benar tergabung, terasah dalam komunitas tersebut sebagai memang individu yang terpilih untuk lebih mengupgrade diri kedepannya. Kalau dari sudut pandang Farah, Mungkin tadi udah dijelasin banyak. Jadi mungkin saya konklusinya aja. Kalau menurutku beasiswa itu lebih ke support sih. Jadi kayak sebenarnya ada banyak yang bisa kita bikin, tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang menjadi hambatan. Nah, adalah beasiswa untuk bisa mendukung kita melakukan hal-hal tersebut. Yang paling penting sebenarnya beasiswa ini yaitu tadi, karena beasiswa kita bisa banyak melakukan banyak hal, terus relasi juga dan lain sebagainya. Jadi betul-betul kita dikasih satu support untuk melakukan banyak hal dengan beasiswa ini. Itu sih. nah teman-teman kalian udah dengar kalau sebenarnya beasiswa itu selain membantu kita secara finansial, kita juga bisa terbantu meningkatkan dan mendapatkan banyak-banyak opportunity terkait misalnya soft skill seperti kayak opportunity untuk magang dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu, gimana dong seseorang yang menjadi penerima beasiswa itu bisa ngalamin transformasi pengetahuan dan keterampilannya? Mungkin dari Ima dulu. Soalnya pakai ya. Oke. Jadi seperti kita ketahui kalau dalam
kita bahas ini beasiswa BI kan. Iya. Kemudian kita tergabung namanya komunitas Genbi. Nah dari situ dalam 1 tahun kepengurusan pasti kita adakan namanya program kerja. Nah dari situ mungkin kita tidak hanya berpacu dengan program kerja di deputi mana kita ditempatkan, tapi kita berbaur ke deputi lainnya. Nah dari situ mungkin kita bisa buka relasi, kita bisa meningkatkan personal branding kita. Kemudian selain hal tersebut kita juga pasti mendengar berbagai hal. Kita bisa uji bukan hanya sebatas di universitas kita aja, tapi kita bahkan diundang di kegiatan-kegiatan di BI untuk hadir, apakah itu sebagai volunteer atau sebagai hal apapun itu. Intinya keterlibatan kita di beasiswa BI, di Genbi ataupun di BI itu sendiri itu memang udah dari hal itu aja udah bisa kembangkan kapasitas kita. Mungkin yang awal-awalnya kita pemalu atau introvert, kemudian setelah kita berbaur dengan berbagai teman-teman dari 3 universitas, dari situ kita bisa mengupdate diri. Oh ternyata seperti ini, hal yang sudah aku alami kayak gitu. Kalau Kak Farah? Oke. Kalau saya sebenarnya simply karena Genbi ya. Genbi itu kita kembali lagi ke definisinya. Generasi baru Indonesia. Which is memang tujuannya dari awal menciptakan generasi yang baru. Nah, di Genbi ini akhirnya kita ketemu banyak sekali orang yang mungkin beda pendapat, beda kepribadian dan lain sebagainya. Makanya pada saat itu kita menyesuaikan diri untuk sama-sama capai satu visi misinya kita ke depannya. Itulah kenapa akhirnya setelah dari kita dapat beasiswa ini kita diharapkan bisa bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik mungkin. Bagaimana kita deal with people yang mungkin beda pendapat dari kita dan lain sebagainya. Makanya teman-teman betul-betul diharapkan bisa memanfaatkan beasiswa ini sebagai ajang belajar, ajang mendapatkan pengalaman dan juga bagaimana menerapkan pribadi yang tadi kita bentuk itu untuk bisa survive ke depannya. Itu sih. Kalau Kak Aisyah? Ya, kalau saya pribadi sama sebenarnya dengan Kak Farah sama Ima, cuman menurut saya juga tambahan sih sebenarnya dengan mengikuti volunteer kan secara saat ini karir saya di dunia industri. Jadi di dunia industri itu kita tidak hanya menyebar informasi, tapi tergantung lagi apa tujuan perusahaannya. Biasanya ada yang lebih mengarah ke bisnis. Nah, sedangkan waktu di volunteer B itu sering ikut-ikut event, kita berhadapan langsung sama UMKM. Jadi kita tahu, oh ternyata UMKM kayak gini. Jadi ketika ada brand yang masuk, itu kayak, oh kita bisa, kayaknya ini yang bagus. Kita sudah belajar, kita sudah punya bayangan. Oh misalnya waktu itu di Gebiar Ramadan ada fashion. Oh jadi kalau ada brand yang masuk tentang fashion, kita sudah punya bayangan mau diapakan brand ini. Jadi kalau untuk di industri kreatif, pengalaman saya di Genbi itu sangat mengubah pola pikir saya juga, terus menambah insight-insight baru. Intinya kayak seperti itu. Oke, nah kalian teman-teman juga udah dengar. Jadi sebenarnya ketika kita join ke beasiswa itu kita bisa di komunitasnya itu kita bisa banyak berkembang ya, meningkatkan keterampilan diri dan juga mempermudah kita untuk menghadapi realita setelah masa perkuliahan gitu loh. Nah untuk selanjutnya lanjut tanya-tanya. Nah menurut Kak Aisyah, Kak Farah dan Ima, bagaimana beasiswa itu bisa menjadi wadah bagi seseorang untuk membantu mereka mengoptimalkan karir yang akan mereka miliki? Dari siapa dulu? Ya, oke. Jadi mungkin ini sudut pandang karena saya juga masih bekerja dari lingkup BI juga ya teman-teman. Bagaimana peran beasiswa tuh menurutku sangat penting sih. Karena memang saya dapat pekerjaan ini kan dari karena saya anak Genbi juga. Jadi teman-teman tuh di dalam Genbi kita ya itu tadi ya berrelasi dan juga bagaimana kita menunjukkan bahwa oh kita bisa nih, kita ada potensi dalam diri dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman dikasih fasilitas yang ya itu tadi dari finansial dan juga kemampuan teman-teman untuk mengasah diri itu dimanfaatkan sebaik mungkin karena bisa jadi kita dinotis karena hal-hal tersebut gitu. Jadi
bisa jadi misalnya teman-teman punya potensi nih, tapi belum terlalu kelihatan. Tapi ketika kalian di GNB itu bisa lebih banyak lagi berbaur dengan teman-teman yang lainnya, itu bisa menjadi nilai plus lagi untuk bisa dilihat bahwa oh ini anak nih bisa mengembangkan dan bisa survive di dunia kerja. Jadi menurut saya GNB itu simulasi dunia kerja kecil-kecilan lah, karena ya kita kerja sama kan, ada goals yang mau kita capai, ada orang-orang yang harus kita kerja sama dan lain sebagainya. Pun juga kita ketemu sama eksternal, bukan cuman kita sesama anak GNB, tapi kita negosiasi juga kan kalau mau bikin proker ke daerah-daerah misalnya dan lain sebagainya. Dan itu yang akhirnya kita akan lakukan juga di dunia kerja, which is saya di BI juga kayak gitu. Maksudnya at least kita udah punya bayangan nih tentang BI itu seperti apa sih ketika kita berGNB. Pas masuk di BI akhirnya kita udah gak clueless lagi. Jadi teman-teman manfaatkan ruang berGNB itu sangat optimal banget sih menurut saya, karena pada akhirnya ya itu yang teman-teman akan implementasikan juga ke depannya di dunia kerja. Oke, kalau dari Kak Aisyah? Oke. Kurang lebih sama. Untuk mengoptimalkan itu kita harus memanfaatkan apa yang kita kerja. Jadi sebenarnya sesimpel kecil-kecilan di GNB kayak PIC misalnya, walaupun bukan koordinator, walaupun bukan kepala eksternal, tapi menurutku dari PIC itu kita bikin kita jadi leader dalam diri kita sendiri. Nah, sesimpel kita chat narasumber nih, kan itu kayak sudah membangun komunikasi kita, sudah meningkatkan keterampilan kita untuk berkomunikasi. Sebenarnya untuk sesimpel organisasi itu sebenarnya bisa membangun diri kita sebegitu besarnya kita sudah berkembang. Nah, terus juga sebenarnya sesimpel kerja deadline. Nah, di GNB kan sebagai koordinator MM, kerja deadline itu kayak mana urus sebagai waktu itu sebagai koordinator MM, di mana saya ini harus memahami 10 staff, yang di mana 10 staff ini teman-teman saya ada yang di GNB Sulsel, terus juga ada tugas kuliah, terus juga ada tugas organisasi di GNB. Jadi semuanya keteteran. Jadi akhirnya kita paham untuk bagaimana manajemen waktu. Tentunya pokoknya dari hal-hal sekecil itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita. Sebenarnya itu sih cara mengoptimalkannya. Oke, kalau dari Ima sendiri, berhubung Ima sebagai hampir penerima hampir sudah berGNB seperti kayak 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Jadi dari sudut pandang Ima gimana? Baik, kalau dari sudut pandang saya sendiri, mungkin hal yang paling kentara yang bisa kita lihat itu dari apa yang ada dalam diri setiap mahasiswa. Bisa dikata kalau anak GNB itu serba bisa ya. Nah, bayangkan saja di BI, di GNB kita bahas, apalagi kalau kita ikut event BI, lebih banyak bahas UMKM, perekonomian. Ya mungkin mahasiswa yang menjadi penerima beasiswa yang dari keperawatan, ilmu hukum, dari yang bahas sosial politik. Iya, betul. Nah, kita semacam dirangkumkan dalam satu wadah namanya ekonomi. Jadi di situ kita bisa tahu kalau meski kita dari jurusan keperawatan, kedokteran, kita tahu tentang hal-hal perekonomian. Kita tahu bagaimana kondisi UMKM di Indonesia. Nah, itu yang mengatakan mengapa saya mengatakan kalau anak GNB itu harus serba bisa. Nah, bukan hanya dari segi pengetahuan ekonomi. Di GNB juga ada berbagai macam deputi seperti MM. Mungkin dari teman-teman MM nanti ini bisa setelah dari berGNB mungkin bisa jadi konten kreator. Aisyah seperti Aisyah. Nah, kan wujudnya saya tidak ada. Nah, kemudian ada juga dibilang sebagai public relation. Kita secara nyata bertemu dengan narasumber pihak eksternal yang berkualitas seperti dua narasumber kita ini. Betul. Dari situ kita bisa udah lihat seperti ini nih karirnya akan ke depannya. Kemudian kita tahu juga kalau di GNB itu bukan hanya berpacu ke satu identitas, tetapi kita terbaur dalam 3 komisariat, 3 universitas. Kita punya banyak relasi. Bukan hanya itu, bukan hanya sesama mahasiswa juga, tetapi kita punya relasi juga dengan pihak-pihak dari BI. Ya, tentunya mereka yang memfasilitasi kita toh. Nah, bukan kemudian kalau kita dengar dari apa yang disampaikan sama Kak Farah, kalau sekarang Kak Farah bekerja di BI,
magang, mungkin pernah magang juga ya Kak di BI? Nah, lucunya itu saya nggak pernah magang di BI sebelumnya. Nah, langsung loncat. Baik yang pernah magang ataupun langsung kerja, ya unsur mungkin cikal bakal dari yang mereka dapatkan di Genbi juga. Nah, dari situ kita bisa dari ternyata sepengaruh inilah Genbi terhadap kehidupan Starting mahasiswa. pointnya pasti di Genbi sih. Iya betul sekali. Nah, guys, kalian sudah dengar kalau selama kita diberi wadah, selama kita mengoptimalisasi wadah tersebut, pasti kita bisa berkembang dan kayak memiliki transformasi di diri sendiri begitu. Nah, selanjutnya mungkin dari Kaisha, Kak Farah, ada nggak sih contoh seseorang yang mendapat dampak optimalisasi karir tersebut, seperti yang kayak mungkin yang kalian merasa kalian lihat mungkin sukses begitu. Kalau diri sendiri juga boleh banget di sharing ceritanya how you get to this point right now gitu loh. Saya kayaknya diri sendiri mungkin nih. Boleh. Karena ya memang maksudnya I have to admit kalau Genbi itu sepengaruh itu guys. Maksudnya ya dari mana saya dapat pekerjaan ini ya dari Genbi. Maksudnya ini rekomendasi karena sekali lagi pasti orang-orang kan anak Genbi pantasan. Tapi padahal Privilege. itu iya privilege, alhamdulillah privilege ya. Cuman kayak ada beban identitas yang kita bawa juga. Maksudnya sebagai anak Genbi, orang-orang tuh framingnya pasti dia udah tahu soal BI, dia paling familiar soal BI dan lain sebagainya ya, karena ya memang kita bawa identitas itu kemanapun gitu. Jadi teman-teman, karena kan di Genbi itu juga 3 kan, maksudnya 3, salah satunya ya kita sebagai agen perubahan dan frontliner kita yang akan sampaikan ke orang-orang bahwa ini loh yang dikerja sama Bank Indonesia gitu dan lain sebagainya. Dan itu yang betul-betul saya terapkan ketika saya bergenbi dan akhirnya ya alhamdulillah dinotis sama orang BI di Sulselnya juga. Makanya ketika ada dibuka lowongan pekerjaan dan juga memenuhi kualifikasi, ya pasti akan di reach out. Walaupun pada akhirnya bukan langsung dikasih nih ada kerjaan langsung masuk ya hari Senin, enggak kayak gitu. Dia tuh tetap kita ikutin proses rekrutmennya. Saya juga masih wawancara, saya presentasi bahkan Excel dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman juga harus gali lagi lebih dalam gimana sih potensi yang kita punya selain ya memang mungkin kalau pas bergenbi nggak ada tuh Excelan dan lain sebagainya. Tapi kan teman-teman bisa buat pelatihan dan lain sebagainya. Itu yang betul-betul saya rasakan karena sekali lagi Genbi berpengaruh banget sih karena yang paling penting adalah interpersonal skill teman-teman. Karena kan ini udah dikasih wadah nih. Jadi betul-betul harus manfaatkan lebih lanjut lagi bagaimana teman-teman bisa bersosialisasi karena percuma juga kan dapat beasiswa dikenal tapi nggak pernah maksudnya nggak pernah kelihatan gitu. Akhirnya orang-orang pada anak Genbi kok nggak pernah kelihatan. Sesimpel mungkin kayak tadi yang dijelaskan sama Ima dan Aisyah, kalau ada event-event BI kan biasanya kita anak Genbi pasti yang pertama dipanggil. Itu ikut aja teman-teman karena dari situ mungkin pembina ataupun kita jadi kenal sama karyawan-karyawan BI misalnya. Jadi kayak lebih banyak opportunity yang bisa kita dapatkan. Itu sih kalau dari saya karena starting point-nya tuh sekali lagi di Genbi. Nah, kalau untuk Kaisha, soalnya Kaisha juga menarik ceritanya. Kalau manfaatnya sebenarnya ke depannya kalian bisa lihat dulu di mana potensi kalian dengan ikut Genbi karena sejujurnya saya itu tidak pernah membayangkan bahwa saya akan bekerja di dunia eksternal yang lebih banyak menghadapi banyak orang. Nah, sedangkan ketika saya masuk di Genbi kan melalui proses penyeleksian dan di situ tempat kumpulnya orang-orang hebat. Jadi semua pasti memiliki poin masing-masing lah, poin plus masing-masing. Jadi saya punya kesempatan untuk belajar dari mereka, bukan cuma mereka, dari teman-teman dari teman-teman pas magang juga saya belajar bahwa ternyata kerja korporat kayak begini, ya kan? Terus juga tapi bagusnya itu lebih mengasah ini deadline-nya karena kan kalau di industri kreatif itu lebih bebas ya. Bebas tapi ya ada deadline tapi tidak se-strict itu. Nah, itu yang saya tangkap dan juga pokoknya
enjoy the process saja. Setiap apa yang kalian kerja di Genbi itu, apapun PIC-nya, sekecil kalian cari barang atau apa bagian operasional, itu sangat sangat berguna ketika kita nanti lanjut untuk karir. Nah, terus juga karena di Genbi ini punya divisi SDM, tentunya sangat membantu karena divisi SDM itu yang betul-betul menambah insight baru saya, seperti pelatihan konten kreator pada saat itu, terus menambahkan engagement, terus juga alhamdulillahnya BI itu biasa buat acara besar buat kita, buat 3 komisariat yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan nanti ke depannya untuk kerja, entah kamu menulis CV atau bagaimana cara untuk menulis. Nah, jadi benar-benar sayang kalau tidak dimanfaatkan. Yes. Nah, teman-teman, kalian udah dengar bahwa apapun yang kalian lagi lakukan sekarang itu pasti akan ada dampak panjang yang baik gitu loh ke efek karir kalian. Nah, untuk Ima sendiri, saya punya pertanyaan. Nah, ini sebagai Ketua Genbi Komisariat Tunas sekarang, perspektif Ima sebagai seorang mahasiswa dan sekaligus saat ini menjadi Ketua Genbi dari suatu komunitas penerima beasiswa itu bagaimana? Apa yang mungkin Ima rasain selama ini? Baik, mungkin hal yang paling dampak yang saya rasakan ini dari perbedaan signifikannya mungkin. Karena pada tahun sebelumnya, kan 2 kali penerimaan. Pada tahun sebelumnya itu saya hanya bertugas sebagai sekretaris deputi. Ya, mungkin hanya lebih ke mengurus persyaratan hal semacamnya di deputi saya sendiri. Itu pun kalau keterlibatan dengan volunteer ya ikut-ikut volunteeran aja. Tetapi setelah di penerimaan berikutnya, alhamdulillah dipercayakan sebagai menjadi seorang ketua. Nah, mungkin dalam hal tersebut lebih banyak lagi, cakupan saya lebih luas lagi untuk menghadapi berbagai karakter dari teman-teman saya. Kemudian dari bukan hanya itu aja, harus juga bisa berbaur. Utamanya itu harus relasi. Kita harus bisa memahami bagaimana karakteristik staf saya, bagaimana karakteristik dari teman-teman Genbi, bukan hanya di komisariat saya sendiri, bukan hanya di lingkup pengurus inti aja, tapi itu lebih kepada ke wilayah dan harus juga bisa berbaur ke komisariat-komisariat lainnya di universitas lainnya, seperti itu. Jadi lebih ke meningkatkan tanggung jawab aja, bagaimana bisa harus bisa disesuaikan sebagaimana mestinya, dan utamanya sih lebih terbuka kepada semua anggota. Nah, saya sebenarnya punya pertanyaan tambahan untuk Ima, karena kemarin saya dengar Ima magang di salah satu instansi. Nah, kan tadi Kak Aisyah dan Kak Farah sudah ceritakan bagaimana Genbi berpengaruh terhadap karirnya sekarang di tempat mereka bekerja. Nah, kalau Ima sendiri magang kemarin, ada enggak pengaruh Genbi ke proses magangnya Ima gitu loh? Oke. Kemarin sebenarnya saya magang bukan di yang mana-mana ya, lebih ke Kejaksaan Tinggi. Nah, di situ magang kurang lebih 1 bulan. Di situ magangnya kalau dilihat bagaimana keterlibatan Genbi sepertinya ada. Karena saya merasa kalau kepercayaan diri saya tuh utamanya dari public speaking itu pasti bisa di leader. Betul. Harus memang cakap untuk bisa berbicara depan umum, bisa berbicara komunikasi face to face mungkin dengan sesama teman-teman. Nah, pas di magang kejaksaan kadang ada ikut keterlibatan melalui pengukuhan, sosialisasi, dan kebetulan saya dipercayakan untuk sebagai MC di situ. Dari situ saya bisa melihat, wah, ternyata public speaking saya semakin meningkat, bisa meningkat secara bertahap, dan mungkin saya bisa melihat kalau hal itu sepertinya saya juga dapatkan dari Genbi itu sendiri. Bagaimana kita harus bisa pede untuk public speaking. Itu aja. Sangat menarik cerita-cerita dari 3 narasumber kita. Nah, ini mungkin kita ke pertanyaan penutup. Boleh dong masing-masing dari Kak Aisyah, Kak Farah, dan Ima kasih pesan dan harapan yang mau disampaikan kepada calon penerima beasiswa. Siapa tahu bisa lebih meyakinkan kalau beasiswa itu bisa loh untuk mengoptimalkan perjalanan karir sekaligus berdampak juga ke bidang profesionalitas gitu. Oke. Kalau saya sendiri waktu itu saya berpikir kenapa dari sekian banyaknya beasiswa, kenapa saya memilih
beasiswa Bank Indonesia, karena yang pertama kita dapat dukungan finansial, yang kedua yang seperti saya katakan tadi bahwa kita dapat dukungan untuk self development, yang ketiga kita dapat dukungan untuk berkarir di Bank Indonesia seperti magang. Nah, menurut saya itu yang tidak kalian bisa dapatkan di beasiswa manapun, masih kurang. Jadi menurut saya beasiswa Bank Indonesia ini adalah hal yang terbaik yang pernah saya dapatkan, mulai dari relasi, kemampuan saya meningkat, dan lain-lain. Dan bahkan menurut saya pun, jikapun kalian tidak lolos, menurut saya langkah awal ketika kalian keterima, mulai dari proses administrasi sampai interview pun, itu sudah menjadi langkah yang besar untuk kalian, starting point untuk belajar bagaimana masuk ke dunia kerja. Mulai dari wawancara, memang seperti itu teman-teman, kita harus bisa mampu menjelaskan diri kita, terus bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain, itu starting point yang bagus. Tapi alangkah bagusnya apabila kalian bisa keterima di beasiswa Bank Indonesia. Jadi semangat teman-teman. Semangat. Kalau dari Kak Farah? Saya mungkin motonya teman-teman tuh harus diperbaiki. Kalau saya dulu motonya kenapa mau daftar Genbi, daftar beasiswa B itu karena memang moto hidupku adalah dicoba tak mengapa. Jadi teman-teman jangan takut gagal. Ya, betul, Jangan betul. takut gagal dan lain sebagainya. Apalagi tadi kita udah dengar juga kan masing-masing hasil sharingnya bahwa memang Genbi ini sekali lagi sangat bermanfaat untuk jenjang karir, untuk kehidupan sosial kita, dan juga ya hidupnya teman-teman juga jauh lebih berwarna karena Genbi. Jadi teman-teman punya motivasi untuk get the beasiswa, apalagi di beasiswa BI yang tadi dibilang sama Aisyah juga, kalau banyak banget manfaat yang kita dapat, mulai dari finansial, teman-teman baru, terus juga optimalisasi diri, dan itu yang akhirnya teman-teman harus dapat gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba dulu, teman-teman harus sambil, tapi jangan sekedar coba-coba aja juga ya, karena harus ada persiapan. Kalau dulu saya itu coba, tapi in between tanya-tanya juga ke teman-teman yang sebelumnya, gimana sih harusnya saya mempersiapkan diri, terus taktik-taktik wawancaranya harus seperti apa. Dicoba tapi Iya. jangan terlalu Asal tegang. coba ya, Iya, benar. maksudnya kayak lebih santai. Kayak oh ya udahlah daftar aja, Iya, tapi iya. setelah itu terserah Iya, yang iya, di iya. atas. Ganti Kalau flow kayak aja. gitu Iya, ya betul. teman-teman, harus ada ikhtiar dan usahanya Betul. juga. Jadi semangat mencoba, kalau memang rezeki nggak kemana, tapi tetap harus ada usaha. Nah, kalau Ima sendiri? Nah, seperti yang kurang lebih sudah disampaikan ke narasumber kita, jadi lebih ke gambaran umumnya aja. Kalau di BI, Genbi, banyak warnanya teman-teman, seperti yang disampaikan oleh narasumber kita. Kalau ingin upgrade diri semaksimal mungkin, ya mungkin sebelum dari zero hingga ke 100%, silakan masuk di Genbi, silakan menjadi penerima Betul. beasiswa. Oke, jadi mungkin begitu saja. Terima kasih kakak atas sharing-sharingnya. Pokoknya kunci dari kesimpulannya adalah kalian jangan takut untuk mencoba. Harus tetap mau mencari opportunity dan mencoba wadah-wadah baru supaya kalian bisa mengoptimalisasikan diri kalian sendiri. Nah, Sobat Genbi, kita udah ngobrol banyak nih bareng narasumber yang kece-kece ini tentang apa sih itu beasiswa dan gimana sih beasiswa itu bisa mengoptimalkan karir seseorang. Semoga bisa nge-inlight para calon penerima beasiswa yang untuk lebih yakin lagi dalam ikut proses pendaftaran beasiswa. Nah, kalau kalian harus percaya bahwa setiap kita menerima beasiswa pasti akan sangat banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, terima kasih sekali lagi buat Kak Farah, Kak Aisyah dan Ima atas waktunya. Nanti kita ketemu di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.